Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Pencilat Darah Haid, part yang ketujuh sekaligus menjadi part terakhir ya teman-teman dari cerita ini. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Ros Ochani. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Linknya saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, bagaimana akhir dari kisah ini? Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Yah, Dijah, jorok banget sih. Teriakan seseorang membuat namanya dipanggil seketika terperanjat. Ah, kenapa? Jorok gimana? Timbal Khadijah dengan linglung. Lain kali kalau lagi haid tuh jaga kebersihan dong. Tuh darahnya melebar ke kasur aku. Jorok banget kamu. Khadijah tersadar dan sontak melihat ke arah Kasih yang kini dipenuhi dengan darah haidnya. Astagfirullah, maaf Oci, maaf. Aku nggak tahu kok kalau darahnya bakal keluar sebanyak ini. Biasanya juga dikit. Oci terus saja memandang Cici ke arah Khadijah, saking dia sangat membencinya. Di sisi lain, satu gadis terbangun dengan wajah pucat pasi. Dia mengucek matanya dan melihat apa yang terjadi. Kalian kenapa sih? Pagi-pagi gini udah ribut aja? Tanyanya dengan lesu. Ya gimana gak ribut sih? Cut, lihat deh, itu si Dija jorok banget. Pantas saja, dia suka dikejar-kejar hantu penjilat darah haid. Mendengar ucapan Oci yang terlalu belak-belakan membuat tangan Cut ini menutupi mulut sahabatnya itu. Shh, kalau ngomong itu jangan sembarangan, nanti kualat loh. Lagian kan, tinggal dibersihin aja langsung beres, nggak perlu ribut-ribut kayak gini. Cut menjeda ucapannya dan menatap Khadijah masih dengan tatapan lesu. Dijah, sebaiknya cepat bersihin darah haid kamu itu, keburu baunya tercium kemana-mana. Iya Cut, tapi kenapa wajah kamu pucat gitu? Kamu sakit? Seketika Khadijah mengkhawatirkan kondisi Cut. Ia meletakkan punggung tangannya di jidat temannya itu. Sementara si empunya jidat malah menjauhkan tangan Khadijah dari dirinya. Aku gak apa-apa kok, jangan khawatir. Alah, sok peduli, sok khawatir padahal dalam hatinya ini puas. Lihat, Dijah, Cut itu kayak gini gara-gara kamu. Serga Oci memotong ucapan Cut. Hati Khadijah ini memanas, jantungnya terasa mendidih saat mendengar fitnah dari temannya sendiri. Dia juga menatap lambat-lambat mata Oci yang juga menatapnya sinis. Nampaknya perang dingin akan terjadi di sini. Asal kamu tahu ya Oci, aku gak pernah sejahat itu pada siapapun, apalagi pada teman sendiri. Dan yang perlu kamu tahu, aku mau kamu bertanggung jawab atas kematian bundaku, ucapnya penuh penekanan. Cut terperanjat kaget saat mendengar bahwa bunda Khadijah sudah meninggal. Hatinya yang lembut itu seketika tergerak untuk merangkul Khadijah tapi ditolak. Kenapa juga aku yang harus bertanggung jawab atas kematian bunda kamu, ha? Kamu yang sudah melarangku untuk pulang, Oci, padahal bunda sangat membutuhkan aku. Kamu harus bertanggung jawab. Emosi Khadijah mulai tersulut. Mimik wajah Oci terlihat biasa-biasa saja. Sepertinya kebaikan dalam dirinya sudah mulai punah. Ogah, melarang gak melarang, kalau udah takdir tetap aja mati. Plak! Satu tamparan mendarat keras di pipi Oci. Khadijah benar-benar murka. Di mana hati nuranimu, Oci? Kenapa kamu begitu membenci aku? Apa salahku? Pertanyaan bertubi-tubi itu keluar dengan air mata yang mulai menetes. Masih saja menanyakan kenapa aku membencimu. Nggak sadar diri. Karena kamu, Cut harus hamil. Baik Khadijah maupun Cut, mereka sama-sama terperanjat mendengarnya. Cut terlihat panik dan juga malu. Dia menunduk dalam-dalam. Khadijah melihat ke arah Cut. Dia tidak percaya pada ucapan Oci. Cut, apa yang diucapkan Oci itu salah kan? Cut, ayo jawab.
Air mata menetes begitu saja, mengguyur pipi Cut yang merasa sudah tidak memiliki harga diri. Itu semua benar. Semuanya itu benar, Dija. Aku sudah nggak suci lagi. Tangisan samar-samar itu kini terdengar jelas dan juga semakin pilu. Khadijah merangkul tubuh Cut yang gemetaran. Enggak, Cut, jangan bilang gitu. Ayo katakan siapa yang tega melakukan itu kepada kamu. Cut tidak bisa berucap apapun karena tidak kuasa menahan tangis. Khadijah berpikir sejenak, lalu teringat akan pelecehan yang dilakukan oleh Pak Haji. Jangan-jangan Pak Haji. Oci lagi-lagi terus membuat panas suasana. Dan ini semua terjadi karena ulah kamu, Dija. Kamu diam dulu bisa nggak? Timbal Khadijah yang terpancing emosi. Nggak bisa, karena memang semua hal buruk yang terjadi di pondok ini terjadi setelah kamu berbuat lalai. Ingin sekali tangan Khadijah menampar mulutnya, tapi ia harus menjaga sikap agar Cut tidak tambah sedih. Cut, biar nanti aku yang ngomong sama Pak Haji. Hapus air mata kamu, karena kamu berharga. Tangisan Cut mulai mereda. Dia menatap Khadijah. Makasih, Dija. Ya udah, aku mau bersih-bersih dulu. Kamu juga siap-siap ya tahajud, ucap Khadijah dibalas anggukan. Seseorang mengendap-endap keluar dari kobong Anissa dan berlari kecil menuju bawah tangga. Wajahnya berbinar senang di anak tangga terakhir. Seseorang menyambutnya dengan senyuman yang mengembang. Wah, ada yang lagi bahagia nih, sahutnya. Iya dong, Burada. Aku tuh seneng banget. Karena tadi itu abis denger berita super mengejutkan. Wanita parubaya itu ikut penasaran. Wah, berita apa tuh? Cerita dong, Oci. Burada tahu nggak? Bundanya Dija udah meninggal. Hah? Mulut Burada terbuka lebar. Sorot matanya diselimuti kebahagiaan dan kepuasan. Seriusan? Rius. Tadi dia sempat emosi dan juga nyalahin aku. Tapi aku sih bodo amat. Salahnya sendiri. Kok yang joroknya minta ampun? Bagus. Ternyata rencana kita berjalan mulus banget ya. Jangan lupa kita harus berterima kasih pada si Nyai. Dia yang sudah membantu kita selama ini. Oh ya, tentu saja dong. Iya. Burada tahu nggak? Apa? Oci lagi-lagi tersenyum licik. Tadi pas bangun tidur, aku lihat darah haid Khadijah bercacaran kemana-mana. Serem banget, bentar lagi mati kan tuh orang? Iya sih, bentar lagi mati, tapi Burada memasang wajah khawatir. Tapi kenapa Burada? Keberadaan Nyai juga terancam. Kalung liontin itu ada di Pak Haji, jadi kamu tahu kan tugas selanjutnya apa? Oci mengangguk semangat. Tenang aja Burada, Pak Haji udah pikun. Jadi masalahnya ini gampang diberesin. Anak pinter. Berjalan beriringan, tapi hati saling berperang. Khadijah dan Oci berangkat sekolah seperti biasa. Cut izin kala itu. Gara-gara kamu, Cut gak bisa sekolah. Kecaman itu kembali terdengar di telinga Khadijah, namun yang dikecam hanya bergeming saja. Tega banget sama teman sendiri, padahal dia tidak memiliki ayah dan bunda. Gimana? Sakit kan ditinggal bunda sendiri? Apalagi Cut yang yatim piatu sejak kecil. Kamu gak mikir? Mentang-mentang punya ayah yang kaya raya, jadinya lalai dan juga ngorbanin semua orang. Di mana hati nurani kamu? Lagi dan lagi, pertanyaan itu dilontarkan dengan sengaja oleh Oci, membuat Khadijah merasa benar-benar kesal. Namun, dia hanya bisa menghela nafas, karena jika dipikir-pikir, memang rentetan kejadian ini terjadi setelah Khadijah lupa membersihkan darah haid. Maafkan aku. Khadijah mempercepat langkah. Ia sudah tidak kuat berjalan beriringan dengan Oci. Pengecut. Bisanya cuma minta maaf. Duar. Apa sih Dayat? Gak kaget tahu? Ucap Oci spontan setelah Dayat ini mengejutkannya. Tapi ya gagal. Ya maaf. BTW anyway busway, ayang beb my honeymoon ini di mana? Kok nggak sekolah dia? Biasa. Apa? Biasa? Maksud kamu?
Ayam Beb sakit lagi gitu? Ah, OMG, ini tidak bisa dibiarkan. Dad memutar arah dan berlari ke depan kobong Anissa, meninggalkan Oci yang jaraknya tidak begitu jauh. Raut wajah gadis itu terlihat kesal. Kenapa semua orang meninggalkanku sih? Gerutunya. Di dalam kobong Anissa, Cut yang dari tadi menangis mulai kecapean. Akhirnya ia memilih untuk membersihkan kobong. Cut adalah tipikal perempuan yang teliti. Jika dibersih-bersih, maka semua akan bersih tanpa noda sedikit pun. Meski sekarang kondisinya cukup lemas, tapi ia paksakan karena dari tadi hidungnya merasa ada aroma busuk di dalam kobong. Gadis bertubuh dua itu mencari-cari sumber bau. Kok di dalam lemari Oci bau busuk banget? Apa dia nyimpan daging mentah ya? Tapi mana mungkin. Ia berusaha mengabaikan bau busuk itu, tapi lagi-lagi hidung Cut ini tidak biasa akan baunya. Ia merasa sangat terganggu. Aku cek aja deh. Kebetulan sekali, lemari temannya itu tidak pernah dikunci. Cut juga sudah terbiasa menggeledah lemari teman-teman kobongnya, karena memang saking sudah dekatnya, jadi tidak pernah dimarahi. Apa ini? Bau banget. Seketika gadis itu mual. Ia menutupi mulut dan juga hidung dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya memegangi nampan yang di atas ada daging busuk dan kembang-kembangan. Meski baunya sangat menyengat, tapi ia paksakan untuk melihat detailnya. Tangannya menemukan secerca kertas berisi tulisan-tulisan sambung. Cut menyipitkan matanya karena tulisan itu terlihat tidak jelas, namun samar-samar dia bisa membacanya meskipun terbata-bata. Khadijah mati. Khadijah mati. Apa maksudnya ini? Ia menggeledah lebih banyak ke dalam lemari Oci. Tiba-tiba matanya membelalak tidak percaya. Ia menemukan banyak sekali foto Khadijah yang area kemaluannya ditusuk oleh jarum. Astagfirullahaladzim, apa-apaan nih? Hening. Ruang kelas 12 MIPA itu tampak tenang. Para siswa-siswi itu menunduk fokus pada kertas ujian masing-masing. Sesekali suara kertas yang dibolak-balik terdengar nyaring. Seorang guru duduk di depan mengawasi gerak-gerik anak didiknya yang sedang menempuh penilaian tengah semester. Di sisi lain, keheningan dalam ruangan itu benar-benar membuat Khadijah gelisah. Entah kenapa, tiba-tiba saja perutnya terasa diperas. Ia juga merasa bahwa darah haidnya ini keluar semakin banyak. Khadijah sangat takut tembus karena tidak membawa rok ganti. Duh, ini kayaknya beneran tembus deh. Mana perut sakit banget lagi. Kenapa ya? Biasanya kalau nyeri perut gini cuma pas hari awal aja batinnya. Sembari mencoba cari cara untuk izin ke WC tanpa harus kelihatan tembus, Khadijah tidak sengaja melihat ada sesuatu yang aneh di belakang Bu Dewi, guru pengawasnya. Khawatir itu hanya halusinasinya saja, Khadijah mengucuk cepat matanya. Namun, yang ia lihat semakin jelas. Satu kepala dengan mata melotot ke arahnya terlihat seperti akan keluar. Kepala yang semula bersembunyi di sebalik pundak gurunya itu perlahan keluar dan semakin menampakkan wujudnya yang menyeramkan. Lidahnya menjulur dan menjilati pipi kiri Bu Dewi yang sedang asik memainkan gawainya. Khadijah merasa jijik dan juga mual. Sosok itu semakin melotot ke arah Khadijah, membuatnya segera memalingkan pandangan dan berpura-pura fokus pada kertas ujian. Karena penasaran, Khadijah melihat dari ekor matanya. Bu Dewi sesekali menggaruk pipinya yang memerah. Sementara itu, satu tangan Khadijah meremas kuat perut kirinya yang semakin terasa sakit. Wajah gadis itu mulai terlihat pucat. Sesekali kakinya dihentakkan pelan ke atas lantai karena saking sakitnya. Khadijah sudah tidak bisa lagi fokus pada soal-soal yang masih belum terjawab, padahal dia sudah menghafalkan seluruh materi yang diujikan itu. Menyadari akan gerak-gerik Khadijah yang terlihat aneh, Bu Dewi menghampirinya. "Kamu kenapa?" Khadijah terperanjat kaget saat menemukan guru pengawas itu
sudah berada di depan mejanya. Enggak apa-apa, Bu. Yakin kamu nggak apa-apa? Tapi itu wajah kamu pucat banget. Sakit ya? Khadijah tidak mau menatap wajah Bu Dewi karena sosok di belakangnya terlihat semakin jelas. Sosok itu menyeringai dan menampakkan gigi-giginya yang menghitam. Kenapa pertanyaan ibu nggak dijawab? Kalau orang lain ngomong itu diperhatiin. Tatap matanya, jangan malah ngindar gitu, nggak sopan. Ucapan Bu Dewi yang bernada keras sontak menarik perhatian siswa lain. Fokus mereka tertuju pada Khadijah yang tertunduk dalam-dalam dan mulai gemetaran. Lihat ke arah ibu. Mendengar perintah Bu Dewi yang semakin tidak enak terdengar membuat Khadijah terpaksa melihat ke arahnya. Kalau sakit, jangan maksain ikut ujian. Nanti bisa nyusul, gimana? Masih mau lanjut ujian? Bukannya menjawab semua pertanyaan Bu Dewi, gadis itu justru semakin tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Dia gemetar hebat saat bibir sosok di pundak Bu Dewi menyeringai lagi dan menjulurkan lidahnya ke arah Khadijah. Seketika, Khadijah berdiri dan mundur menjauh dari bangkunya. Bu Dewi terlihat sangat kesal akan tingkah Khadijah yang semakin menghindar. Kamu itu kenapa sih? Menatap ibu kayak lagi lihat setan. Gak sopan. Lagi-lagi ucapan Bu Dewi tidak digubrisnya. Matanya tertuju pada mata merah yang semakin menusuk. Tiba-tiba saja, tangan kering berkuku panjang dan hitam muncul. Khadijah terkejut saat tiba-tiba sosok itu menggigit, sehingga mengeluarkan banyak sekali darah segar. Khadijah yang semakin pucat, Bu Dewi semakin bingung dan tersulut emosi. Kamu itu dengar ibu nggak? Brak! Meja dikebrak oleh kedua tangan Bu Dewi. Keadaan semakin tegang. Banyak siswa yang juga tidak bisa fokus mengerjakan soal. Tatapan Khadijah masih terpaku pada sosok yang kini tengah santai menjilati darahnya sendiri. Sosok itu terlihat keenakan tanpa memperdulikan Khadijah yang semakin ketakutan. Namun tiba-tiba saja sosok itu berhenti menjilati tangannya dan beralih menatap Khadijah. Siapa sangka mulutnya terbuka lebar. Sisi bibirnya sobek sampai ke telinga, lalu melahap kepala Bu Dewi dalam satu kali gigitan. Jangan! Brak! Tiba-tiba gelap. Khadijah ambruk di depan Bu Dewi yang masih kebingungan. Hahaha, mampus, bentar lagi kamu mati Khadijah, ucap seorang siswi yang duduk di belakang bangku Khadijah dengan senyuman liciknya. Cut masih terpaku pada nampan yang dipegangnya itu. Ia masih tidak percaya atas kelakuan sahabatnya yang sudah mencapai luar batas. Gadis itu juga sedikit kebingungan apa yang harus ia lakukan pada daging-daging busuk ini. Astagfirullah, buat apa itu Cut? Tanya seseorang dari arah pintu kobong berhasil mengejutkannya. Pak Haji, ngapain kesini? Pergi, aku gak mau lihat Pak Haji lagi. Tubuh Cut terguncang saat melihat manusia yang sudah mematahkan mimpi-mimpinya. Dia berangsur mundur dan kemudian mengambil sapu untuk berjaga-jaga. Pak Haji tidak menghiraukan perkataan Cut. Ia tetap maju dan melihat apa yang dari tadi Cut pegang itu. Apa-apaan ini? Kamu berbuat syirik. Cut terlihat sangat gugup. Dia begitu takut melihat sorot mata Pak Haji. Jawab Cut. Melihat Pak Haji yang mulai marah, Cut akhirnya membuka mulut. Itu bukan aku yang buat, tapi Oci Pak Haji, ujarnya gelagapan. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Astagfirullahaladzim. Aku juga gak tahu. Itu juga aku temukan di lemari Oci pas lagi bersih-bersih kobong Pak Haji. Pak Haji terlihat sibuk memasukkan daging-daging busuk beserta kembang dan juga foto-foto Khadijah ke dalam kantong kresek, lalu bergegas pergi. Nanti, jika Oci sudah pulang suruh dia ke rumah Pak Haji. Brak! Pintu kobong ditutup dengan keras, pertanda Pak Haji sedang benar-benar marah. Astagfirullahaladzim, apa yang sudah aku lakukan? Seorang pria dengan peluh di keningnya merutuki dirinya sendiri. Golok berlumuran darah di tangannya terlempar ke seberang arah. Nyai, bangun. Maafkan AA gak bermaksud melakukan ini semua. Bangun Nyai. Wanita yang disebut-sebut Nyai itu
tidak juga bangun dan nyatanya tidak akan bangun kembali. Tubuh bagian bawahnya sudah terpisah dengan tubuh bagian atas. Kakinya terpotong-potong seperti daging ayam yang siap digoreng, dan itu dilakukan tanpa sengaja. Mayat anak dan istrinya itu sudah benar-benar banjir darah. Ditangkupnya wajah sang istri ke dalam pelukan penyesalan. Air mata turut melengkapi kesedihan pria itu. Namun, selang beberapa menit, kepala pria yang menyebut dirinya dengan panggilan AA itu mendadak pening. Bumi seolah berputar. Pandangannya pun memburam. Ia memegangi kepalanya yang seolah akan pecah. Penglihatan buram itu kini menggelap. Dirinya ambruk bersama mayat istri dan juga anaknya. Sementara itu, pintu kamar digebrak dari luar, menampilkan seseorang yang berjalan dengan langkah gontai. Ia menyeret kakinya yang dipenuhi bulu hitam. Ludahnya mengucur menjadikan jejak di lantai. Lidah busuk itu masih menjelati tangannya yang memegangi daging mentah. Matanya kini melotot saat menyaksikan keluarganya yang terkapar di atas lantai. Dia menggaung sembari mencakar-cakar potongan kaki sang ibu. Tanpa disangka dia meneteskan air mata untuk pertama kalinya. Dia beralih menatap sang ayah yang di sampingnya terdapat golok berlumuran darah. Tatapannya tajam, kakinya beranjak menghampiri golok itu. Ditatapnya sang ayah dengan amarah yang sudah berada di ujung tanduk. Tanpa mengalihkan tatapan, tangan pria berbulu lebat itu sudah mengangkat golok dan bersiap untuk mendaratkan pukulan pada sang ayah. Namun beruntung, sang ayah sadarkan diri dan refleks menjauh dari anak tirinya itu. Dengan napas tersengal-sengal, AA berusaha menyimbangkan dirinya. Apa yang akan kamu lakukan, ha? Meski anak tirinya itu tidak bisa berbicara, tapi ia tahu bahwa anaknya tengah tersulut amarah. Beberapa saat kemudian, kepalanya kembali memberat, otaknya seolah diperas. Ia mual dan memuntahkan cairan dari mulutnya. Sembari memegangi kepalanya, pria jangkung itu berhasil menyadari kejanggalan yang ada dalam dirinya. Ia melihatkan pandangan dan kemudian jantungnya ini berdegup lebih kencang, lalu lagi-lagi mual. Matanya bertumbuk dengan seorang wanita yang sangat ia benci. Wanita itu menyeringai licik seolah akan menerkamnya sekarang juga. Tubuhnya yang sudah terbelah itu kembali terbangun dan menyeret tubuh tanpa kakinya itu ke hadapan AA. AA, terima kasih sudah menikahiku. Hihihi. Wajah cantik wanita yang sempat dinikahinya ini berubah dipenuhi cacat dan juga luka bakar. Mulutnya sobek hampir sampai telinga, menyeringai membuat AA sedikit tersentak. Pergi kamu. Pelet apa yang sudah kamu gunakan padaku, ha? Lagi-lagi wanita itu menatapnya dengan penuh kelicikan. Dirinya kemudian bertingkah seolah baru saja menyadari sesuatu. Oh, AA sudah sadar ya? Baguslah, karena tetap saja kita adalah sepasang suami istri. Enggak. Aku gak akan pernah mencintai kamu. Pergi sana, pergi. Sentakan itu seketika dibalas keheningan. AA mengedarkan pandangan ke segala arah. Tiada siapapun selain dirinya dan anak gadis yang terkapar mati. Angin menyibak rambutnya yang gondrong, menyentuh kasar wajahnya yang kini sudah menua. Rumahnya sederhana, terasa lebih mencekam. Hawa dingin menyeruak membuat bulu kuduknya ini meremang. Tubuh pria itu tiba-tiba kaku saat bahunya menerima sentuhan dari tangan dingin yang entah milik siapa. Matanya membelalak saat embusan napas terasa sangat dekat di daun telinganya. Aku dan juga anak kita akan kembali lagi. Hihihi. Bisikan wanita di belakangnya membuat tubuh AA semakin membatu. Lalu lagi-lagi angin kencang menyibak wajahnya saat wanita tanpa kaki itu menghilang seperti cahaya kilat, disusul oleh anak tirinya yang terus menggaung. Ruang kelas 12 MIPA itu terlihat tenang saat Budiana menjelaskan pelajaran matematika.
Meskipun ada beberapa dari mereka yang tertidur pulas karena tidak paham, tapi Bu Diana sering memaklumi. Brak! Tiba-tiba saja meja digebrak dengan keras oleh seorang siswi yang masih duduk tertunduk. Seketika para murid yang terkejut dan juga menatap heran pada gadis yang masih tertunduk itu. Senyap, Bu Diana ini hendak menghampiri. Khadijah, kamu kenapa? Jangan dekati aku. Wah, teriakan itu berhasil membuat semua orang tercengang. Bukan hanya itu saja, kertas-kertas, meja, juga kursi itu terlempar ke sembarangan arah. Semua orang berteriak histeris dan berlari ke sembarangan arah. Tuburukan antara murid dengan murid dan juga alat-alat sekolah membuat tidak sedikit dari mereka ini yang pingsan. Ruangan itu benar-benar kacau, sedangkan gadis yang dipanggil Khadijah masih tertunduk di kursinya. Oci yang juga terkejut akan hal ini merasa bingung dan sedikit takut. Dia tidak peduli pada orang-orang yang berterbangan bersama kertas-kertas. Justru dia sibuk sendiri, berusaha membuka pintu ruang kelas untuk kabur. Jangan ada yang keluar dari sini. Brak! Seketika Oci terperanjat dan terpental jauh, karena pintu tiba-tiba tertutup rapat bersama embusan angin yang kencang. Gadis yang terpojok itu mengaduh karena kepalanya terbentur kaki meja. Sebenarnya apa maumu, Khadijah? Khadijah yang sedari tadi itu tertunduk kini mulai mengangkat kepala, mengedarkan pandangan ke sekeliling yang sudah sangat kacau. Angin kencang yang hanya memutar-mutar di sekelilingnya kini mereda. Kalian kenapa? Gadis itu memegangi kepalanya sendiri yang terasa sangat pusing sekali. Sedikit banyak ada bayang-bayang masa lalu yang terbesit di memori otaknya, tapi dia sendiri belum tahu itu masa lalu siapa. Pertanyaan itu seketika membuat orang-orang sedikit lebih tenang, karena mereka mengira Khadijah sudah sadar. Oci maju beberapa langkah ke arah Khadijah dengan tatapan tajam. Setelah apa yang kamu berbuat, kamu hanya bertanya kenapa? Sadar kamu, Dijah? Khadijah belum benar-benar bisa mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Kepalanya terasa sangat berat sekali. Pandangan mulai mengabur. Dan ada satu hal yang membuat Bu Diana berteriak panik. Khadijah, ada darah di kakimu. Bu Diana dan satu-satunya murid ini memboyong Khadijah ke UKS. Darah yang mengucur dari dalam roknya sama sekali tidak berhenti. Wajah Khadijah semakin pucat dengan bibir yang gemetar. Cepat, bukain pintunya, titah Bu Diana pada Dayat yang tidak sengaja lewat depan ruang UKS. Dayat yang melihat kepanikan itu dengan cepat mendorong pintu sampai terbuka, dengan mulutnya yang tidak henti bertanya. Dijah, kenapa Bu? Pucat banget kayak mayat. Hus, Dayat itu mulutnya gak bisa diam dulu apa? Gak lihat ya temannya ini lagi sakit begini? Omel Aca, teman Khadijah yang membantu Bu Diana. Seorang wanita yang berpakaian rapi serba putih dengan cepat memeriksa keadaan Khadijah yang semakin memburuk. Bu Diana dan juga Aca diminta untuk keluar dari ruangan. Sang guru itu, ia harap-harap cemas akan kondisi Khadijah ini. Ia sedikit menyesal karena telah membentaknya. Sedangkan di sisi lain, Dayat bak jurnalis yang sedang mewawancarai narasumber elit. Aca harus menutup kupingnya rapat-rapat karena terlalu banyak dimintai jawaban. Aduh, Dayat, emangnya kamu itu mau ngasih duit berapa kalau aku mau jawab semua pertanyaan kamu itu? Pusing banget loh ini aku. Hehe, ya maaf, tapi aku kan bener-bener penasaran nih. Kalau kamu lagi haid, biasanya berapa lama sih? Kok si Dija lama banget? Tanya Dayat lagi. Paling ya cuma 5 atau 7 hari. Itu juga udah bersih kok. Ya beda-beda lah, tergantung orangnya juga, jawab Aca yang berusaha sabar. Dayat manggut-manggut. Sedetik kemudian ia kembali membuka mulut. Kalau kamu? Aca mengerutkan keningnya. Kamu siapa? Ya, itu teman kamu. Tunjuknya ke samping tubuh Aca yang seketika menegang. Matanya membulat lalu berkedip satu kali. Aku gak bawa teman kok, Dayat. Keduanya terpaku di posisi masing-masing.
lalu memalingkan pandangan ke arah lain. Beruntungnya, Budiana segera menghampiri mereka. Dan pada saat itu juga sosok di dekat Aca sudah menghilang. "Kalian ngapain berduaan di sini? Ayo masuk ke dalam." Iya bu." Di ruang UKS, wanita berpakaian putih yang bernama Bu Dewi itu mengecek berulang-ulang kali hasil tes kesehatan Khadijah. Raut wajah tuanya itu terlihat semakin tua saat matanya dipasangkan kacamata, melihat baik-baik pada tulisan di atas kertas dan tubuh Khadijah yang "Saya bingung," Bu Dewi akhirnya berucap. Dari hasil tes, Khadijah diduga cuma kecapean karena terlalu sering bergadang. "Tapi kenapa tadi ibu bilang ada pendarahan?" lanjutnya. "Loh, apa ibu nggak lihat? Banyak darah mengucur dari dalam roknya." Rupanya Budiana nampak kesal karena sedari tadi banyak mengoceh khawatir akan keadaan Khadijah. Tapi Bu Dewi selalu menentang ucapannya, sehingga Bu Dewi harus mengecek ulang kesehatan Khadijah. Tapi hasilnya memang tidak terjadi pendarahan apapun. "Mohon jangan emosi dulu bu. Kalau tidak percaya silakan cek ke dalam roknya Khadijah. Bahkan dia tidak sedang haid." "What?" Semua orang di dalam UKS itu dikejutkan oleh suara Dayat yang sedikit cempreng. "Masa Khadijah gak haid? Aku tahu betul bu, Khadijah sedang haid." "Kamu mau lihat langsung?" "Modus," cerca Bu Dewi yang dibalas dengan gelengan kepala cepat. Budiana beranjak ke ranjang pesakitan. "Ini aneh. Padahal tadi jelas-jelas saya lihat Khadijah keluar darah banyak banget." Khadijah kemudian melenguh dan mulai membuka mata. Budiana terkejut senang melihatnya. "Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga. Kamu ibu antar ke pondok ya, gak apa-apa, sekarang izin gak masuk dulu." Khadijah melirik sekilas. Ia mengangguk lemas. Dayat dan juga Aca refleks membantu Khadijah untuk bangkit. "Buset, berat banget," celetuk Dayat lagi. "Dayat, hehe, maaf, kalian bawa Khadijah ke tempat parkir ya. Ibu bawa kunci motor dulu di kelas," titah Budiana. "Baik bu." Wanita berkepala 3 itu bergegas menuju kelas. Sesamanya di sana, dia langsung merogoh ke dalam tas mencari satu kunci, tanpa memperdulikan sekitar. Nah, dapat. Ia berbalik badan dan berjalan menuju pintu. Namun dia baru tersadar akan satu hal. Budiana menengok seisi kelas. Kemana semua orang? Padahal seharusnya murid-murid tidak meninggalkan kelas karena masih ujian. Budiana kembali menoleh ke dalam ruangan. Matanya seketika membulat ketika kursi Khadijah ini diduduki oleh satu anak perempuan yang menunduk. Rambutnya dibiarkan menutupi wajahnya begitu saja. Suasana menjadi senyap. Wanita itu segera melangkahkan kaki. Anak perempuan itu menyeringai. Darahnya manis sekali. Pasokan oksigen di jalan sempit menuju pondok Imam Surga siang ini seperti hampir habis. 3 orang yang berjalan lunglai itu harus menghela nafas berulang-ulang kali setelah menerima kenyataan yang tidak mau diterima nalar mereka. Meski demikian, salah satu dari mereka tampaknya hanya sedikit terkejut atau pura-pura ikut berpikir. "Ya kali ini cuma mimpi sih," raung Dayat sambil mencubit kasar pipinya sendiri. Au, tapi dicubit juga sakit." Tidak ada balasan dari 2 rekannya. Khadijah masih harus berperang dengan pikirannya dan melawan rasa lemas yang hinggap di sekujur tubuhnya. Sedangkan Oci terus-menerus menyalahkan Khadijah atas segala hal yang terjadi. "Ini tuh pasti gara-gara kamu gak bersihin darah haid kamu waktu itu. Makanya dijilatin setan." Khadijah sontak membulatkan mata. Ia tidak percaya bisa-bisanya temannya itu mengungkit kesalahannya dulu. "Ci, aku minta maaf. Aku juga gak tahu dan juga gak pengen ini terjadi sama aku dan kita semua. Minta maaf itu gak bakalan nyelesain masalah semuanya." "Au, sakit Dayat." Kekesalan di hati Dayat sudah tidak bisa dibendung. Dia menarik kerudung Oci ke belakang yang membuat si empunya nyaris terpental.
Apaan sih Dayat? Main tarik aja. Kalau sampai kebentur batu, emangnya mau tanggung jawab kamu? Banyak ngomong kamu, Ci. Mohon maaf ya, sebelumnya aku nggak pernah kasar sama perempuan, tapi ngeliat kamu nggak bisa menghargai sesama, membuat aku terpaksa kasar sama kamu. Raut wajah Dayat teramat serius dengan tatapannya yang tajam menandakan emosinya mulai memuncak. Loh, emang aku ngomong sesuai fakta kok. Si Dija emang pembawa sial. Kamu kalau nggak mau bantuin mending diem deh. Tutup tuh mulut kamu. Oci tidak mau kalah. Nampaknya ia semakin bersemangat untuk menimpal ucapan Dayat. Bodoh amat. Bener-bener ya kamu? Dayat hendak melempar tamparan pada Oci, tapi Khadijah segera melerai. Lepasin Dija, aku udah muak sama dia. Mulutnya pengen aku bejek-bejek jadi tahu gejrot. Khadijah kemudian memegangi tangan Dayat dengan kuat. Sabar Dayat, aku gak apa-apa kok. Oci bener, aku yang salah. Karena kelainan aku, kalian semua jadi celaka seperti ini. Mendengar hal itu, Dayat merasa miris. Dia tahu betul bagaimana sifat Khadijah yang sangat baik pada semua orang. Menjadi tidak adil jika dia harus menanggung semuanya hanya karena satu kelalaian yang tidak disengajanya. Kamu gak salah. Jikapun memang semua ini terjadi karena kelalaian kamu berhak untuk memperbaiki semuanya, Dijah. Khadijah terisak, rasanya dia sudah tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Kakinya melemas dengan napas terengah, kemudian berakhir gelap. Langit sudah meninggalkan jingganya, dan Khadijah masih belum membuka mata. Hawa dingin menyeruak mengisi ruang kamar Umi dan Pak Haji. Tubuh ringkih Khadijah masih terbaring lemas. Wajahnya pun kian pucat. Di sampingnya, Cut turut prihatin dan terus mendoakan sahabatnya itu. Mana si Oci? Tanya Pak Haji. Oci ada di kobong. Suruh kesini sekarang. Yang disuruhnya pun itu mengangguk, kemudian menyeret tubuh lemasnya menuju kobong Anissa. Ci, dipanggil sama Pak Haji ke rumahnya. Sebetulnya, kondisi Cut juga kurang baik. Tubuhnya semakin hari semakin terasa remuk, dengan perut yang cepat membesar. Belum ada jawaban dari dalam. Cut mencoba mengetuk pintu lebih keras. Ci, cepat keluar. Kamu gak lagi tidur kan? Ayang Cut, bukannya Oci yang menimpal, tapi Dayat memanggil dari kejauhan. Lagi ngapain? Cut sedikit terkejut atas perlakuan Dayat yang masih lembut dan manis. Padahal laki-laki itu tahu bahwa Cut sedang mengandung. Cut hanya perempuan biasa yang saat diberi perhatian lebih oleh seorang laki-laki, hatinya akan luluh. Apalagi oleh seorang Dayat. Hidupnya sempat merasakan bahagia dari sosok humoris yang selalu membuatnya tertawa. Namun, semua itu kini harus dipaksa tenggelam oleh kenyataan. Cut menghela nafas berat, lagi manggil Oci, tapi dia gak mau keluar. Ngapain sih kamu masih temenan sama tuh anak? Mending jauh-jauh deh. Mulutnya bisa bikin hati kamu sakit. Dayat bergerak mendekat dan hendak membawa Cut pergi. Cut melepas tangan Dayat. Ya, tapi gak bisa Dayat. Ini penting banget buat aku sama Khadijah. Penting? Apa pentingnya tuh anak? Mending bantuin aku dobrak pintunya. Dayat segera mengangguk dan mulai mendorong pintu dengan keras. Sayangnya, tenaga Dayat tidak cukup mampu melawan kerasnya pintu. Pemuda itu terengah. Maafin aku, Ayang Cut, tapi aku gak kuat. Iya gak apa-apa, biar aku panggil Pak Haji dulu. Cut hendak melangkahkan kakinya. Tolong maafkan aku. Langkah kaki Cut terhenti setelah mendengar rintihan dari dalam kobong. Dia tahu persis itu suara Oci. Oci, kamu kenapa? Bukain pintunya, Ci. Cut memukul keras pintu di depannya. Dayat masih diam di tempat. Hati kecilnya ini khawatir akan keadaan sahabatnya itu, tapi pikirannya menolak untuk menolong. Dayat, ayo bantuin, ini gimana? Aku takut Oci kenapa-napa. Kamu kok malah diam aja sih? Kamu... Brak!
Pintu didorong dari dalam sampai engselnya terlepas. Bau amis menyengat keluar dari dalam kobong. Masing-masing mata di dekatnya membulat. Bahkan napas mereka tertahan sekejap. Apa yang terjadi? Cut mulai beralih menatap Dayat yang sama-sama terkejut. Sementara pemuda itu membantu. Dayat, sadar Dayat. Tubuh pemuda itu akhirnya berguncang, matanya berulang kali mengerjap dengan cepat. Dia mulai melangkahkan kaki yang tergesa. Ada yang gak beres nih. Tolong. Oci, kamu kenapa? Hahaha. Tawa itu masih terdengar kencang memenuhi kobong Anissa, yang kini sudah jauh dari kata rapi. Kitab-kitab kuning berserakan di atas lantai. Genangan air yang bocor dari teko aluminium itu turut menambah kesan bahwa mereka tidak dalam keadaan baik-baik saja. Seorang gadis tertunduk pilu di pojokan dengan memeluk lututnya sendiri. Kerudung putih yang dikenakannya kini berwarna kekuningan serta basah. Oci, kamu kenapa? Tanya Cut yang terpotong karena tangannya dicekal oleh Dayat. Jangan gegabah, bisa saja dia nyakitin kamu, Cut. Jangan terlalu baik sama orang. Tapi dia teman aku, Dayat. Lepasin. Cut meronta berusaha melepas cekalan Dayat. Tapi pemuda itu kehilangan selera untuk membiarkan gadisnya celaka. Lebih baik kita beritahu pada Pak Haji dulu. Baru satu langkah, tubuh Dayat terpelanting sampai menubruk tembok di sampingnya. Oci, mau kemana? Cut segera mengejar Oci yang berlari lunglai menuju rumah Pak Haji. Cut merasa khawatir karena ia melihat matanya merah dan sembab. Sedangkan pemuda yang terpelanting itu masih mengadu sekaligus terkejut. Aduh, siapa yang naruh tembok di sini sih? Semua orang di rumah Pak Haji dibuat terkejut oleh kedatangan Oci yang berantakan dengan mata yang liar mencari seseorang. Kemudian tubuhnya ambruk di depan Khadijah yang baru saja sadar setelah pingsannya. Tidak disangka, bahkan Oci bersujud di kaki Khadijah. Ci, kamu ngapain? Tangan Khadijah bergerak membangunkan sahabatnya itu. Namun Oci malah menangis terseduh dengan suara parau. Maaf Khadijah, aku yang salah. Aku bakal lakuin apapun asal kamu mau maafin aku. Ci, ayo bangun, ngapain kamu minta maaf? Aku tahu kamu cuma kesel gara-gara aku lalai dan... Enggak Dijah, enggak. Semua ini salah aku. Tangisannya semakin membuncah, tapi Oci masih terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Tiba-tiba saja, Pak Haji menepuk punggung Oci dengan kerasnya, hingga gadis itu tersedak dan mengangkat kepalanya. Seketika mata guru dan juga santria itu bersitatap. Pak Haji menatap Oci dengan penuh kebencian. Melihat hal itu, Oci berangsur ambruk dan kemudian bersujud di depan Pak Haji. Pak Haji, tolong maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku gak akan melakukan ini lagi, Pak. Rintihnya dengan derai air mata tidak henti. Pak Haji pergi ke kamarnya tanpa memperdulikan santriahnya yang memohon-mohon. Oci dibuat semakin terisak dan terus bersujud pada orang-orang di sekitarnya. Sesaat kemudian, Pak Haji datang dengan membawa sesuatu di tangannya yang sontak membuat semua orang ternganga. Pak Haji menatap mata Oci dengan datar, lalu melemparkan barang di tangannya tepat di hadapannya. Oci menggeleng-gelengkan kepala dengan kencang, kemudian kembali terisak dengan keras. Pak Haji, aku bisa jelasin ini semua. Tolong dengarkan aku dulu, pintanya. Khadijah beranjak menuju Oci. Ia sungguh tidak percaya melihat kepingan fotonya beserta daging yang membusuk. Ia kemudian meneteskan air mata tanpa sadar. Bibirnya bergetar. Apa ini, Ci? Kenapa kamu... Mendengar hal itu, Oci segera memeluk tubuh Khadijah. Air matanya terus berderai seakan tidak pernah habis. Ia menghela nafas, terdengar berat. Namun, ia mencoba untuk tenang dan menatap mata Khadijah dengan penuh penyesalan.
Dijah, aku tahu perbuatanku ini tidak bisa dimaafkan, tapi setidaknya aku ingin mengucapkan maaf dengan sepenuh hati. Aku menyesal, Khadijah. Kemudian kita flashback sedikit ya teman-teman. Tap, tap. Kakiku kembali melangkah meski ragu. Keadaan sekitar yang memang sepi membuatku sedikit merinding. Kenapa ya? Kemana semua orang? Aku kembali melangkah dengan mencoba berpikir jernih. Bulu kutuku meremang. Dari sudut mataku aku melihat sekilat bayangan, namun aku tetap melangkah. Brak! Siapa sangka, jantungku hampir saja copot. Siapa itu? Bisa-bisanya mengagetkan aku seperti ini. Aku berjalan menuju jendela di ujung tangga yang ternyata terhempas angin. Ternyata cuaca sore ini sedikit berangin. Aku menutup jendela itu. Brak! Selesai. Tubuhku berbalik. Apa ini? Mataku membulat sempurna. Tubuhku seketika kaku dan sempat lupa untuk bernafas. Siapa kamu? Wajahnya hancur. Dia memiliki tubuh yang hanya sampai ke perut. Rambutnya menjuntai begitu panjang dan basah. Matanya yang seakan mau copot itu menatap seolah hendak menelanku habis-habisan sekarang juga. Apa aku sudah mati? Tidak, tidak. Buru-buru aku tersadar dan mencoba melarikan diri. Namun, tanganku dicekal oleh tangannya yang dingin. Jeritanku memenuhi tangga. Lepasin, tolong. Tenggorokanku rasanya serak sekali. Seberapa kencang pun aku berteriak, nyatanya tidak ada yang mendengar. Dengan menunduk, aku bertanya pada sosok yang entah apa di depanku ini. Apa mau kamu, Tangan kanannya meraih daguku dan membuat mata kita saling menatap. Aku seolah terhipnotis. Entah karena rasa takutku yang begitu besar, namun aku bodoh saat itu. Kendaliku terhadap diri sendiri sulit dikontrol. Aku hanya tidak akan membiarkan orang yang membuang makananku pergi begitu saja. Ganti atau aku akan menelan darahmu sampai habis. Entah dia memang mengeluarkan suara atau tidak, mulutnya tidak bergerak, tapi telingaku mampu mendengarnya. Maafkan aku, tubuhku terguncang hebat. Namun, cekalan tangan sosok ini tidak mau terlepas. Aku akan menggantinya, tapi beri aku waktu. Kini, cekalan tangannya terlepas. Hatiku sedikit lega, namun lagi-lagi jantungku kembali terlonjak saat mendengar suaranya lagi. Peganglah janjimu, dan buat tanggung jawabmu terpenuhi. Aku menunggu. Kemudian sosok itu melayang dalam sekejap, sementara mataku masih terpaku. Apa itu tadi? Semenjak itu, aku berpikir keras dan mencari tahu lewat internet. Begitu bodoh, aku bahkan melakukan hal syirik demi menuruti ketakutanku sendiri. Aku hilang kendali. Kemudian setelah aku mendengar Khadijah sedang haid, pikiran kotorku itu dengan mudahnya menguasai diri. Aku egois, tidak pernah mampu berpikir jernih dalam membuat keputusan. Aku penakut, hingga keimananku ini goyah. Aku hanya memikirkan diri sendiri, sehingga nurani benar-benar hilang dalam hatiku. Aku mendorong sahabat terbaikku pada jurang yang paling dalam. Setelah dia membantu mengeluarkanku dari lembah ketakutan, ini semua hanya karena aku yang penakut. Coba saja, dulu aku mau menahan rasa takutku dan mencoba untuk sadar dengan terus berharap perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Mungkin pondok Imah surga akan menjadi pondok paling indah seperti surga. Aku menghancurkan semuanya karena egoku sendiri. Maaf, tapi kali ini aku akan bertanggung jawab semuanya. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Begitulah seluruh alur cerita dari cerita yang berjudul Penjilat Darah Haid, karya dari Mbak Ros Ochani. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau ya teman-teman. Ceritanya benar-benar sangat penuh plot twist dan sangat bagus sekali untuk kalian dengarkan. Untuk kalian yang belum mendengarkan part sebelumnya ya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu ya teman-teman, agar paham dari awal sampai akhir dari part ini. Sekian dan terima kasih sudah menyimak, sudah mendengarkan, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak salah kata ya teman-teman.
ataupun mungkin kurang jelas dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari cerita kali ini. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua ya teman-teman, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share. Subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.